Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas X2J akan menjelaskan mengenai rangkaian digital develop. Anggotanya terdiri dari Tegar Wisnubroto, Nuriani Maretiani, M. Lutfi Adriani, dan Anis Abdul Latif. Saya sendiri, Anis Abdul Latif, akan menjelaskan pengertian dari develop. Untuk pengertian dari DevFlip sendiri, DevFlip merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan atau memodifikasi flip-flop SR. Ya. DevFlip hanya memiliki satu inputan, yaitu input atau masukan D. Berbeda halnya dengan SR flip-flop sebagai pondasinya yang memiliki dua inputan, yaitu S dan R. Kemudian pada DevFlip terdapat gerbang logika NOT atau biasa disebut juga inverter tepat setelah input atau masukan dari D. Agar setiap inputan yang masuk ke D flip-flop akan memberikan inputan yang berlawanan atau keterbalikan pada input S, R. S dan R ya. Dengan demikian hanya terdapat dua keadaan set dan reset. S sama dengan 0 dan R sama dengan 1 atau sebaliknya S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Baik, selanjutnya akan dijelaskan flow dari atau tabel kebenaran dari DevFlip oleh rekan saya Mbak Nuriani ya. Padanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan ringkasan develop di mana D-nya tidak diketahui. Otomatis S dan R-nya juga tidak diketahui. Maka kita langsung ke clocknya saja, di mana clocknya bernilai 0. 0 ini melewati gerbang logika NAND yang berlawanan atau bernegasi. Nilai negasi dari 0 sama dengan 1. 1 ini kita taruh di sini. Dan sama dengan yang di atas, R juga sama 0 melewati gerbang logika NAND, otomatis 1 karena berlawanan. Kita lanjut ke yang di atas. Nilai 1 melewati gerbang logika NAND lagi, otomatis berlawanan. Yang nilai 1 negasinya sama dengan 0. 0 ini kita tarik ke bawah. Kita simpan di bawah. Nah, di sini melihat input 0 dan 1, kita lihat dari tabel kebenaran. Di sini tabel kebenaran 0, 1 sama dengan 1 atau inputannya 1. Kita taruh di sini 1. Kita lihat kebenaran dari yang di atas. Nilai yang di atas. Tarik ke atas. Nilainya kita taruh di sini. Nilai 1 atau input 1 dan 1 kita lihat dari tabel kebenaran. Input 1 dan 1 akan menghasilkan output 0 dan di sini benar 0. Kita langsung saja memasukkan ke tabel kebenarannya. Di sini clocknya bernilai 0 atau low, dimana simbolnya panahnya ke bawah. Kita langsung saja memasukkan D-nya. D-nya tidak diketahui. Kita tulis saja di sini X. Kita tulis saja X. S-nya juga tidak diketahui. Kita tulis lagi X. R-nya juga sama, tidak diketahui. Kita tulis X. Di sini kita sudah menemukan key dan key bar-nya. Kita tulis saja di sini key-nya 0, key bar-nya 1. Sekian ringkasan pertama, akan dilanjut ke Bang Tegar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rangkaian 2 dari DevFlip, di mana DevFlip di rangkaian 2 ini memiliki nilai clock yaitu 1.
dengan nilai D atau datanya adalah 0. Kemudian bisa kita lihat pada nilai S bernilai 0. Kenapa? Karena di sini nilai D dengan nilai S itu berjajar atau sejajar. Kemudian kita lihat nilai R di sini mendapatkan nilai 1. Kenapa? Karena di sini ada gerbang NOT dari nilai D yang 0. Jika ada gerbang NOT tersebut, maka nilainya adalah 1. Kemudian, di gerbang non-S tersebut bernilaikan 1 dari hasil nilai D yang 0. Kenapa? Karena nilai 1 ini merupakan negasi dari angka 0. Dan di nilai R ada NaN lagi, di mana itu bernilai 0. Karena di nilai sebelumnya adalah negasi dari 1. Kemudian, dari angka 1 tersebut, ada gerbang NaN lagi, di mana itu untuk mencari nilai Q dengan hasil nilai 0. Karena nilai 0 itu negasi dari angka 1 tersebut. Kemudian kita berpindah di NaN yang kedua, yaitu di baris R, untuk mendapatkan nilai Q bar-nya, maka kita bisa lihat dari NaN 0, di mana negasi dari 0 adalah 1. Maka kita sudah menemukan nilai dari Q adalah 0 dan Q bar-nya adalah 1. Kemudian kita tarik ke bawah dari nilai Q ini, sehingga mendapatkan nilai 0. Kemudian di Q bar-nya juga kita tarik ke atas untuk mendapatkan nilai 1. Kemudian untuk mendapatkan atau mengetahui tabel kebenaran dari hasil gambar tersebut dengan tabel kebenaran, bisa kita lihat di sini 1 dan 1, maka hasilnya 0. Di mana di sini ada di tabel kebenaran yang nomor 4. Kemudian di sini ada 0 dan 0, maka hasilnya adalah 1. Di tabel kebenaran di sini kita lihat di kolom pertama. Sehingga jika kita membuat tabel kebenaran clock-nya, jika 0-nya itu bernilai low, maka D, S, dan R-nya itu bernilai X, Q-nya 0, dan Q bar-nya adalah 1. Jika nilai clock-nya itu adalah high atau 1, maka nilai D dan S-nya itu adalah 0, R-nya 1, Q-nya 0, dan Q bar-nya 1. Oke, di dalam rangkaian ketiga, kita memiliki kasus di mana D-nya 1 dan clock-nya 1. Nah, kemudian di dalam gerbang NaN S, kita memiliki D-nya 1 dan kemudian clock-nya 1. Maka, jika melihat dari tabel kebenaran di samping, maka kita akan mendapat nilai 0 untuk hasil output dari gerbang logika S ini. Nah, kemudian untuk R, kita mendapat clock 1, inputan pertamanya, kemudian inputan selanjutnya adalah 0. 0 didapat dari D-nya. Karena di sini ada not, jadi 1 not-nya adalah 0. Dan kemudian kita mendapat hasil 1 dari gerbang logika NaN R ini. Untuk selanjutnya, gerbang logika NaN ini didapat input 0. Nah, sebenarnya tidak harus mencari yang ini dulu, karena setiap yang dikalikan 0 atau inputannya 0, maka akan menghasilkan outputnya 1. Jadi, key-nya sudah kita dapatkan adalah 1. Nah, kemudian, untuk gerbang logika yang bawahnya, ini kita sudah dapat angka 1 dari output R-nya. Kemudian, input satu lagi kita dapat dari key, yaitu 1. Maka 1 dengan 1 ketika kita melihat dari tabel kebenarannya adalah 0. Maka untuk key bar-nya adalah 0. Jadi untuk clock-nya 1, D-nya 1, kemudian set atau S-nya 1, R atau reset-nya 0, kemudian hasil semuanya itu untuk key-nya sendiri adalah 1 dan untuk key bar-nya adalah 0. Sekian, terima kasih.